لا آه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan kita selalu istiqamah untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Agar kita dianugerahi oleh Allah dengan nikmat dan karunia yang besar, seperti nikmat karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Aku. Jika memutuskan hukum sifatnya kasuistik atau sesuai dengan kasus tertentu, akan tetapi dalam persoalan hukum yang sifatnya umum, maka persoalannya berbeda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang hakim yang memutuskan hukum yang sifatnya umum dan menyangkut diam kaum muslimin, lalu dia menjadikan hak menjadi yang batil menjadi hak, yang sunnah sebagai bid'ah, yang ma'ruf sebagai mungkar, yang mungkar sebagai ma'ruf, melarang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta memerintahkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Maka ini hanya jenis lain yang hanya Allah, Rabb semesta alam, yang menghakiminya. Sesembahan segenap rasul, penguasa di hari pembalasan, dan baginya lah segala puji di dunia maupun akhirat. ya, setelah kita memperhatikan hadis Nabi, ya. Jadi jika memutuskan hukum sifatnya kausatik, kaustik sesuai dengan kasus tertentu. Jadi kausik itu kan kasus tertentu. Akan tetapi dalam persoalan hukum yang sifatnya umum, maka persoalannya berbeda. Saiful Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang hakim memutuskan hukum yang sifatnya umum dan menyangkut dengan kaum muslimin, lalu dia menjadikan hak menjadi yang batil. Di kasus-kasus yang telah kita perhatikan oleh pembela-pembela yang batil, dia mengatakan yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, ini yang hak yang batil. Yang batil menjadi hak, yang sunnah sebagai bid'ah, yang ma'ruf sebagai mungkar. Jadi kalau yang sunnah itu
sunnah yang bid'ah itu yang ma'ruf yang baik jadi yang salah atau yang dilarang, yang menukar sebagai ma'ruf. Ini yang hak selalu berada di posisi yang lemah. Ini kalau kita kausatif dan secara umum. Melarang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta memerintahkan apa yang dilarang oleh Allah. Inilah kasus-kasus yang seperti ini terjadi di dalam yang pengadilan yang secara umum, ya kan? Dan hanyalah dan Rasul. Maka inilah yang maka ini hanya jenis lain yang hanya Allah dan Rabb semesta alam yang mengetahuinya. Jadi tidak bisa di pengadilan dunia, tetapi nanti Allah yang akan menghakuminya. Dan kesembahan segenap Rasul. Nah, penguasa di hari pembalasan nanti orang-orang yang berpihak kepada yang batin tadi atau penguasa atau pemerintah, ya, dan baginya lah segala puji dan dunia maupun akhirat. Jadi penguasa-penguasa itu kalau dia memenangkan banyak dunia, lanjut, bisa nenek. Janganlah kamu sembah bakti kepada Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak sembah melainkan Dia. Setiap sesuatu kecuali Allah dengan segala penentuan hanya kepada Allah kamu kembalikan. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan terhadap semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ya. Ya, di dalam surat 28 ayat 88 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhira la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul wa ilaihi turja'un. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah. Jangan nyembah ada disembah di samping menyembah Allah. Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanyalah kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian di surat 48 ayat 28 lanjutannya, dan dialah yang mengutus rasulnya, berarti dialah adalah Allah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Jadi Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia akan menangkan semua agama. Jadi kalau ada orang menganggap agama yang lain adalah
adalah menang. Di dunia bisa menang, tapi di akhirat dalam kesulitan. Kita lanjut. Siapa yang baca? Tapi, oh ya. Oh. Baca dulu. Sini, Cak. Barang siapa yang menyelewengkan, barang siapa yang menyelewengkan syariat Islam dan menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya, maka ini adalah bertanda bahwa dia bahwa undang-undang itu lebih baik dan lebih maslahat daripada syariat Islam. Tentu tidak diragukan lagi ini adalah kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari din agama dan bisa menggugurkan tauhid. Nah, ini bacanya bagus bacaannya. Udah pergi ke bawah. Kita lanjut. Halo. Ya. Mengaku memiliki hak membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan, membuat hukum-hukum syariat yang berlaku bagi semua hamba dalam ibadah, muamalah, dan segenap perkara mereka, serta memutuskan persengketaan dan menyelesaikan perseteruan di antara mereka adalah hak Allah semata, Rabb segenap manusia dan pencipta segala makhluk hidup. Ya. Mengaku memiliki hak membuat syariat, yang mengaku ini membuat hukum itu diakui oleh hakim itu membuat syariat. Ini saya yang memutuskan, menghalalkan dan mengharamkan. Nah, ini manusia sudah mengambil alih hak prerogatifnya Allah. Tidak boleh, walaupun dia mengaku dia bahwa seorang hakim. Nah, membuat hukum-hukum syariat yang berlaku bagi semua hamba dalam ibadah, muamalah masyarakat dan segenap perkara mereka. Jadi kalau mengaku-ngaku yang bahwa dia yang memutuskan, dialah yang paling hebat, dia hakim, dia yang menentukan, ini sudah mengambil alih hak prerogatifnya Allah, serta memutuskan persengketaan. Jadi memutuskan persengketaan itu dia menurut kemauannya sendiri, menurut
keinginannya dan mengikuti nafsunya dan menyelesaikan perseteruan di antara mereka adalah hak Allah semata. Jangan sampai kita mengaku-ngaku bahwa kita yang memutuskan segala sesuatu dan Rabb segala manusia dan pencipta segala makhluk. Tidak manusia jangan sampai mengambil alih hak prerogatifnya Allah kalau di dalam sebuah perkara. Jadi kalau perkaranya itu umum, jangan sampai hakim itu berpihak pada hal-hal yang batil. Terus lanjut. Anan. Anan. Nan. Nan, Anan. Oh ya udah. Anan. Atim deh, Atim. Atim. Bawah. Mas tantenya. Atim, baca Atim. Lihat si Anan terus. Atim nih baca nih. Nah. Yang dulu. Dari tadi masa tidur mulu. Ini Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang. Bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam, bersemayam di atas arsy ialah Satu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Ya, baca oleh Bang Hatim surat 7 ayat 54 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsyi yaghsil lailan nahar yatlubuhu asisan was-samsu wal-qamar wan-nujumu musakkarati bi amrihi ala khalqu walal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamulah ialah Allah. Jadi Tuhan kita itu adalah Allah yang telah menciptakan langit, bumi dalam 6 masa. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan langit dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya
Diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Jadi matahari, bulan, bintang yang diciptakan oleh Allah tunduk kepada Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Jadi ini sindiran kepada hakim yang mempunyai kuasa untuk memutuskan perkara. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Bersemayam di atas ars ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. Kita harus pahami dan kita imani, kita percayai sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian. Lanjut, Anan. Kita mau baca. dengan rububiyahnya Allah meletakkan syariat untuk mereka, dan karena posisinya sebagai hamba, mereka menerima hukum-hukumnya, dan masalahnya adalah untuk manusia itu sendiri. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi hamba-hambanya. Allah tahu apa yang baik, sehingga meletakkan syariat bagi kebaikan mereka. Dengan rububiyah, dengan rububiyahnya Allah meletakkan syariat untuk mereka dan karena posisinya sebagai hamba. Nah, jadi orang yang mengikuti aturan-aturan Allah, Rabbnya, karena hamba, maka mereka menerima hukum-hukumnya. Jadi siapa yang mereka itu adalah manusia, menerima hukum-hukum Allah. Jangan sampai hukum-hukum manusia yang diterima oleh manusia. Dan maslahatnya adalah untuk manusia itu sendiri. Nah, sekarang musik mana? Ya. Mana musik? Sid, nggak ada Sid. Berangkat kali. Ya dulu. Ada dia. Ya, mesti baca sih. Tiduran apa? Nah, mesti. Sid, baca Sid. Ya, mana nih? Mesti. Tiduran ya? Mesti. Udah lalu aja baca. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di dalam surat 4 ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, tidak ini orang-orang yang beriman nih. Sama orang beriman lain pendapat dengan tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul dan Sunnah. Jadi tidak bisa diputuskan sendiri kalau lain pendapat. Harus lihat dulu kaidahnya, dalilnya dalam Al-Quran dan lihat hadisnya sebagai sunnahnya Rasulullah. Nah, jika kamu benar-benar beriman, jadi orang-orang itu benar-benar beriman, ya kan, kepada Allah dan hari kemudian. Ada orang yang tidak benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kalau kita benar-benar beriman, berlain pendapat, berbeda pendapat di antara sesuatu, sulit untuk memutuskannya, hanya kembali kepada Allah, Al-Quran. Nah, Allah itu artinya, pedomannya adalah Al-Quran dan Rasulnya sebagai sunnah dari Rasulnya itu. Nah, kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, kalau hanya beriman saja, mungkin untuk hari kemudian dapat. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kenapa? Memutuskan suatu perkara itu tidak semudah membalik ke telapak tangan. Oleh sebab itu, hakim itu harus punya wawasan, pengetahuan tentang hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Kamu baca sih? Masih ada nih. Kita lanjut. Baca tuh. Nah, baca. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Ayat selanjutnya, lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Ya, di dalam surat 26 ayat 10, surat 26 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idna rabbuka Musa antil qaumal zalimin. Fafaratu minkum lama kiftukum fawahabairi rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa. Musa ini yang diseru oleh Allah dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Pada zaman Musa itu adalah kaum yang zalim itu adalah Fir'aun. Dia zalim, dia menghakimi, dia memutuskan segala perkara. Inilah kaum zalim. Namanya Fir'aun, dia membuat aturan sendiri bahwa dia mengaku dirinya adalah Tuhan.
Jadi si Musa diutus oleh Allah kepada kaum yang zalim, pada Firaun itu. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Lalu aku itu adalah si Musa itu lari meninggalkan kamu ketika takut kepadamu. Ya takut ya kepada Allah itu lari. Dan kemudian Tuhanku memberiku kepadaku ilmu. Kemudian Allah itu karena dia takut kepada Allah, dia tidak berani mengikuti mendatangi si Fir'aun karena tidak punya pengetahuan. Baru Allah memberikan, kemudian Tuhanmu memberikan kepada ilmu serta menjadikan salah seorang di antara rasul-rasul. Jadi si Musa ini tidak berani karena tidak punya ilmu pengetahuan untuk menghadapi kaum yang zalim itu. Maka Allah memberikan pengetahuan kepada si Musa tadi. Supaya apa ilmu pengetahuannya? Ilmu yang lebih tinggi daripada ilmunya Firaun tadi. Serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul. Jadi Allah itu yang mengangkat si Musa itu menjadi rasul karena dengan wawasan pengetahuan. Inilah kisah yang terjadi pada zamannya Nabi Musa menghadapi orang-orang yang zalim. Mungkin barangkali ini sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.